Video kali ini akan membahas tentang fundamental dari subscriber pilihannya yaitu PSSI ya, Pelita apa tadi ya namanya? Nama Pelita Samudra Shipping Tbk. Salah satu emiten yang juga kena durian runtuh lah ya dari kenaikan batu bara dan tercermin dari net profitnya yang naik hampir tiga kali lipat ya, hampir tiga kali lipat di kuartal kedua ini. Pendapatannya juga naik kencang, tetapi dia berhasil menekan ya beban-bebannya ini berhasil ditekan, jadi labanya atau net profitnya ini maksimal ya. Ini maksimal dan kita mau lihat ya. Dan kebetulan ya perusahaan ini perusahaan yang bisa dikatakan dulunya saya mencermati ya di dunianya ini ya, di dunia maritim setidaknya saya mempunyai gambaran lah untuk kedepannya, let's say di 3 4 atau 5 tahun ke depan tentang dunia maritim, dan ya terutama berfokus pada saham ini ya di PSSI, dan mungkin akan berefek juga ke Temas, SMDR dan kawan-kawan. Oke, kita mulai di PSSI ini dari historikalnya. PSSI ini didirikan baru ya, hitungannya ya baru 10 Januari 2007. Belum ada 20 tahun lah baru. Terus di bidang usahanya itu bergerak di bidang jasa angkutan laut. Yang paling terkenal itu memang dia dengan kapal tongkangnya ya, yang mengangkut batu bara. Jadi dia mendapatkan ya durian runtuh lah dengan kenaikan batu bara, demand-nya yang makin kencang. Ya, dia mendapatkan keuntungan di situ. Entitas induk atau induknya itu PT Himpunan Prima Jaya. Perusahaan juga berlokasi kantor pusatnya di Jakarta. Oke, beroperasi ya. Oke, kita mulai dari asetnya dulu lah. Kasnya ini bertambah hampir 2 kali lipat, luar biasa ya, dalam 6 bulan penambahnya sangatlah signifikan ya dalam hal kasnya sendiri. Piutang, terus persediaannya pun juga bertambah, lalu uang muka dibayar di muka ini juga bertambah ya. Jadi ada proyek-proyek yang sudah dibayarkan di depan, jadi nanti akan berefek pastinya ke kalau sudah melunasi, entah itu di tahun ini atau nextnya di tahun depan. Terus juga kalau kita lihat dari liabilitasnya ya, total liabilitas atau hutangnya itu 44 juta ya US dollar, sedangkan asetnya sendiri itu totalnya 167 juta US dollar. Dan yang menariknya ini total hutangnya itu 44.900, anggap aja 45 ya, 45 juta US dollar. Hampir bisa ditutup dengan uang kasnya sendiri. Kasnya itu 41 juta US dollar ya. Kalau ditambah persediaan ya, totalnya 45 something, hampir 46 juta US dollar, dan itu bisa menutup semua hutangnya. Jadi dari segi ini kita bisa mengambil kesimpulan ya perusahaan ini sangatlah sehat, kasnya luar biasa. Tapi apakah kas yang besar ini bisa dimanfaatkan ya, bisa diolah, tidak mengendap terlalu lama? Nah, ini kita cek dulu di notes nomor 4, perihal kas dan setara kas. Kas dan setara kas dari perusahaan PSSI ini ya ini Pelita Samudra Shipping dalam bentuk kasnya sendiri itu dolar paling banyak, selanjutnya baru rupiah, lalu kas di banknya itu ada paling banyak tetap rupiah 13 juta, disusul yang kedua itu di dolar US ya, di Citibank. Nah, aslinya berarti bisa dikatakan perusahaan ini sudah aware ya dengan kondisi global seperti apa, dan juga perusahaan juga bertransaksinya menggunakan dolar. Jadi mereka tetap menaruh dolar ini kepada porsi yang cukup besar ya. Gapnya tidak terlalu jauh ya dengan rupiahnya sendiri. Dan ini hal yang bagus kalau kita hitung sendiri ya. Di dolarnya sendiri itu totalnya 7 juta US dollar, 17351 dibagi dengan total kasnya sendiri ya. Oh bentar, 7 juta ini dalam bentuk di kas di bank ya. 7 juta dibanding 23, totalnya itu 23. Kalau yang di kas itu 32 dan 33%-nya sendiri. Itu hal yang bagus.
Kalau ditambah yang deposito, nah ini depositonya menarik lagi ya. Dia punya total 17 juta US dollar nih dalam bentuk dolar semuanya ya. Jadi kalau dihitung total kasnya yang dalam bentuk dolar tuh 17 dolar ditambah 7 dolar ini berarti 25 lah. 25 juta US dollar atau lebih dari separuh dari jumlah uang kas. Nah, ini sangatlah powerful ya. Ditambah melihat kondisi sekarang, kalau kita cek USD itu IDR udah mencapai 15.191 ya. Bahkan kemarin itu sudah sampai 15.300 ya di hari Sabtu ya, 15.300. Nah, ini akan terus naik ya menurut saya sampai ya seperti video-video sebelumnya menuju ke 15.500 gitu. Itu mungkin saja terjadi. Dan hal itu kalau melihat seperti itu yang diuntungkan siapa ya? Yang diuntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kas dalam bentuk dolar atau memiliki piutang dalam bentuk dolar. Mereka akan mendapatkan durian runtuh juga. Dan yang membuat pusing lagi adalah yang mempunyai hutang dalam bentuk dolar. Itu akan pusing banget tuh. Oke, which is good lah ya, powerful banget nih kasnya. Kasnya 60% dalam bentuk dolar ya. Sangat luar biasa perusahaan ini. Kalau kita cek juga di persediaannya di notes nomor 7 persediaan dari PSSI ini ada di bahan bakar, oli. Oke. Mungkin terlihat sepele ya bahan bakarnya, ya hanya bahan bakar ya yang ditimbun ibaratnya ya. Tapi melihat kondisi sekarang harga bahan bakar BBM juga pada naik, oil dunia juga masih terus naik. Jadi mendekati OPEC harga oil dunia makin naik. Jadi hal yang bagus ya untuk perusahaan ya. Cuma nanti yang jadi PR-nya di 2023 karena menurut saya komoditas akan berada di titik peak itu di 2023 tanpa terkecuali ya. Jadi kok batu bara dan juga si oil itu nanti akan berada di peak di 2023. Cuman mungkin tidak berbarengan lah gitu. Karena yang menarik yang jadi catatan adalah oil ya atau minyak sendiri waktu COVID itu sempat minus dan sekarang udah naik tinggi banget. Nah, sudah saatnya landai dulu lah untuk sebelum ke turun. Karena dari siklus komoditi super cycle tuh biasanya 2 sampai 3 tahun dan ini udah mencapai itulah. Dan ada istilah dalam teori kita kan history repeat itself dan itu terjadi berkali-kali. Jadi kemungkinan titik peaknya itu di 2023. Cuman kuartalnya berapa, we never know. Yang penting kita teman-teman mempersiapkan dan melihat perusahaan ini tadi persediaan di oilnya dikencengin di bahan bakar ya. Ya perlu kita apresiasi akan hal itu ya. Oke, liabilitasnya so far tidak ada yang mengganggu ya menurut saya. Mungkin ini ya utang-utang uang nggak ada sih. So far nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari hutangnya karena hutangnya sendiri bisa ditutup pakai itu dan hutang bank yang menggunakan bunga ini paling bahaya ya ini di jangka panjang ya sebesar 9 juta US dollar. Oke tuh. Oke kita lari ke pendapatannya. Pendapatannya 5 atau revenue-nya mendapatkan 56 juta US dollar. Kalau kita cek di arus kasnya masuknya 59 ya. Berarti ada sisa-sisa yang sebelum-sebelumnya yang belum masuk ke kas. Nah, ini masuk dan luar biasa. Kalau kita cek dari pendapatannya sendiri, pendapatan usahanya paling kenaikan yang signifikan tuh ada di sewa berjangka. Terus penyesuaian bunker ini naik 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Terus bongkar muat ini juga naik, penahanan ini juga naik, dan jasa lainnya ini naik. Muatan apung dan pengangkutan ini kapal tongkang ya maksudnya ya. Ini tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Tidak ada kenaikan yang signifikan, tapi ini pun nominalnya sudah paling yang tertinggi ya. Tertinggi. Cuman yang bagusnya perusahaan ini adalah dia tidak hanya terpaku pada satu lini bisnis ya atau satu divisi satu unit lah. Dia hanya terpaku pada muatan apung dan pengangkutan.
Yang di bawah-bawahnya ini pun juga punya peran yang lumayan besar, gapnya tidak terlalu tinggi, terutama ini sewa berjangka juga gede juga ya. Penyesuaian bunker ini juga mulai up. Jadi nominalnya lumayan kuat untuk divisi-divisi atau bagian yang lainnya. Oke, kita cek lagi di ke bawah. Kalau kita lihat ya, bebannya ini bisa kenaikan daripada revenue-nya lumayan kencang. 12 hampir ya 10 juta US dollar kenaikannya. Terus beban pokoknya ini cuma naik 2 dolar, 2 juta dolar ya. Berarti kan perbandingannya 1:5 lah. Nah, ini tetap bagus ya menurut saya. Jadi bisa tetap mengangkat dari gross profitnya atau laba kotornya. Terus beban operasi dia bisa tekan, beban keuangan dia bisa tekan. Luar biasa ini. Lain-lain nih bahkan dapat cuan ya 3 juta US dollar sebelumnya minus. Ini luar biasa ya, perlu diapresiasi perusahaan bisa menekan jadi semakin efisien ya, semakin efisien. Dan kita lihat lagi ke bawah arus kas aktivitas investasi ya, dia tidak ada aktivitas investasi ya, jadi dia mendapatkan arus kasnya bersih ini dapat 20 juta US dollar. Mungkin ini yang masuk dalam arus kas ya, mungkin ya, karena ini ada perolehan penjualan aset tetap, berarti dia ada menjual sesuatu ya. Nah, ini perlu teman-teman cek lagi di notes nomor 9. Nah, penjualan aset tetap kita hapus dulu. Nah, ini laba penjualan aset tetap berupaya 4 kapal motor MV dengan jumlah nilai tercatat jadi sebagai jaminan. Oke. Aset tetap grup berupa 13 kapal tunda akan tongkang dijadikan sebagai jaminan. Laba penjualan aset tetap. Tidak ada sih di sini yang dia menjualkan ini apa. Oke, grup mempunyai 2 bidang tanah. Tidak akan disulit memperpanjang hak ini, enggak. Fasilitas penguapan nampung enggak sih, tidak ada aset-aset yang dijual ya. So far ini sebagai jaminan aja sih, sebagai jaminan aja. Oke, nah kalau kita lihat di harga sekarang ya, kita lari ke Stockbit. Kita mau lihat perkembangannya seperti apa. Finance dan kita ketik PSSI, Pelita Samudra Shipping, case statistiknya PE-nya sekarang berada di angka 5,92. Wow, murah banget. PBV-nya 1,73. So lah. Tahun ini harganya sudah naik 43%. PSSI ini net profitnya kenceng banget 30%. ROE-nya juga oke 29%. Jadi nah ini market cap hanya 3 triliun. Market cap 3 triliun, sedangkan kasnya sendiri itu totalnya mencapai 41 triliun. 41 juta ya, 41 juta US dollar ya. Tinggal kita kalikan aja. 41 juta US dollar kalau kita kalikan 15.000 deh. Nah, itu totalnya 615 juta ya. Jadi total uang kasnya itu 615 juta. Dengan sekarang market cap-nya 3 triliun ya, tidak terlalu kencang juga sih. Jadi so far nah ini bagaimana prospek kedepannya 3 sampai 5 tahun ke depan. Prospek di dunia maritim ya menurut saya itu ketergantungan dengan siapa presiden yang akan yang menjadi di 2024 nanti. Karena ada hubungannya juga tentang kestabilan di dunia maritimnya sendiri, kemerataan di tiap-tiap pelabuhannya sendiri itu juga akan sangat ketergantungan, biar tidak terlalu tersektor di Surabaya, di Jakarta. Jadi Semarang dan yang akhir-akhir ini juga mulai bergeliat juga. So far hanya ketergantungan dengan 2 daerah tersebut sih, Surabaya dan Jakarta. Sedangkan kita ya punya laut yang sangat luas terutama di luar Jawa, dan itu syarat kapalnya itu masih kecil, masih rendah lah, dan itu syarat kapalnya harus diperdalam lagi. Tujuannya apa? Biar kapal-kapal besar tuh bisa bersandar di pelabuhan kita di Indonesia gitu.
Kalau hal itu terjadi, bongkar muatnya makin oke, keselarasan satu daerah dengan yang lainnya juga, harusnya maritim akan menjadi sektor yang sangat cuan ya. Apapun kondisinya, cuman kendalanya itu tadi di bahan bakar. Kendalanya di bahan bakar, eh, jadi tantangannya akan semakin berat, terutama di siapa pemimpinnya. Kalau tidak ada visi buat memajukan ke sana ya agak susah sih, itu aja. Cuman opportunity-nya untuk ke sana makin oke, ditambah pengelola pelabuhan ya, yaitu Pelindo itu sudah sangat bagus ya, IPCC, IPCM itu udah sangat bagus banget efisiensinya, dan infrastrukturnya juga sangat sangat bagus lah, efisien lah. Jadi proses bongkar muat atau loading unloadingnya lebih cepat ya. Dan itu yang biasanya kendalanya dari dunia maritim tuh, proses bongkar muatnya terlalu lama, waktu tunggunya terlalu lama. Karena kalau waktu tunggu terlalu lama kan dia pasti akan charge atau bayar yang lebih ya, bayar lebih, sedangkan sebagai pebisnis ya, teman-teman kan harus fast moving ya, harus cepat, inventorinya ini bergerak terus biar mendapatkan sales. Nah, kalau dari distribusinya aja sudah terkendala, nah gimana gitu? Itu kan udah PR operasional gitu. Nah, itu kendalanya di situ, di dunia maritim sejauh ini ya. Ini semakin kesini makin oke, dan harusnya kalau hal itu semuanya fair-fair aja ya, harga 800-900 ya untuk PSSI ini sangatlah wajar ya. 800-900, cuman ya itu tadi, ketergantungan sama yang lainnya juga. Ditambah poin ya, untungnya ini perusahaan ini oke-nya dia tidak tergantung dengan tongkangnya itu tadi sih. Jadi ada hal-hal yang lainnya ya. Jadi itu sudah mempersiapkan perusahaan, dan itu which is good. Kalau hanya tergantung dengan tongkang aja, saat batu bara turun ya jangan berharap cuannya akan gila-gilaan seperti ini. Masih ada potensi cuan yang menyamai 2023, tapi saya tidak ekspektasi tinggi ya, nanti net profitnya di 2023 melampaui 2022. Mungkin net profit tertinggi akan ada di 2022 untuk PSSI ini, dan semua ya, semua perusahaan sektor maritim ini ya. Oke, mungkin itu. Jadi untuk kondisi sekarang saya bisa katakan harga PSSI sekarang biasa saja ya, dibilang murah tidak, dibilang mahal juga tidak. Jadi agak bingung ya. Jadi wait and see aja dulu. Tetapi perusahaan ini oke ya, sangatlah oke, efisien, cerdik juga ya, menempatkan pos-pos di uang kasnya. Jadi perusahaan ini oke banget. Harganya aja yang kurang oke, kurang murah. Oke, mungkin itu video di kali ini tentang pembahasan Pelita Samudra Shipping. Semoga bermanfaat, dan silahkan yang mau request sama apa aja, silahkan ditulis di kolom komentar. Mau pembahasan full, detail, teknikal, fundamental, atau apapun ya lengkap, tulis aja ya, nggak apa-apa. Nanti akan saya taruh seperti biasa di hari Sabtu ya, lebih ke sesi melihat lebih dekat di salah satu perusahaan. Oke, see you on the next video. Bye-bye.